能力没有正邪之说。去吧，老。这混到元素炸弹面前。 这就是邪门师吗？ Di episode sebelumnya di mana ketika Huo Yuhao telah pulih dari sekaratnya, dia kembali ke Sekte Tang untuk melakukan persiapan mengikuti turnamen kontinental yang diselenggarakan oleh Kekaisaran Sun Moon. Setelah melakukan beberapa persiapan, Yuhao, Bei Bei dan beberapa anggota Sekte Tang lainnya segera bergegas menuju Kekaisaran Sun Moon. Lanjut cerita, mereka telah tiba di kota Radiant City. Radiant City menjadi ancaman terbesar di benua Daoluo. Kekaisaran Sun Moon yang berkembang pesat memberi tekanan besar pada kekaisaran lainnya, bahkan Huo Yuhao tidak tahu seberapa kuat Kekaisaran Sun Moon. Setelah tiba di kota Radiant, mereka segera melakukan registrasi dan memverifikasi kedatangan mereka. Kekaisaran kemudian mengatur tempat tinggal sementara untuk mereka, serta memberi mereka jadwal turnamen. Di sebuah hotel yang disebut Hotel Mingyue, terlihat ada banyak orang berkumpul di lobi. Ketika Huo Yuhao dan yang lainnya memasuki hotel, mereka langsung disambut oleh seorang wanita muda yang mengenakan gaun perak panjang. Wanita itu mengarahkan mereka ke sebuah bar dikarenakan ada banyak tamu yang mengantri di lobi. Segera setelah tiba di bar, seorang pelayan berpakaian putih pendek berjalan menghampiri mereka dan menyajikan beberapa makanan ringan dan minuman untuk mereka. Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritualnya dan mengamati seluruh ruangan sebelum pada akhirnya membagikan deteksi spiritualnya kepada rekan-rekannya. Terlihat ada banyak tim yang bersaing di turnamen ini. Ada lebih dari 30 sage jiwa di antara mereka yang hadir. Para sage jiwa ini kemungkinan adalah guru dan pemimpin tim yang ada di sini. Ini menunjukkan bahwa ada banyak sekte dan akademi yang ikut serta dalam turnamen kali ini. Pada turnamen kali ini, setidaknya 1/5 dari semua master jiwa di seluruh benua akan berkumpul dan bersaing di dalam turnamen kali ini. Setelah mengamati secara singkat semua orang di lobi, deteksi spiritual Huo Yuhao dengan cepat melihat struktur utama hotel. Hotel Mingyue dibuat menggunakan campuran baja dan beton bertulang. Beberapa area yang lebih penting dibangun menggunakan baja berkekuatan ekstra tinggi. Huo Yuhao memperkirakan ada hampir 2000 kamar di hotel ini yang mencakup lebih dari 15 hektar. Setelah 10 menit berlalu menggunakan deteksi spiritualnya untuk menunjukkan kepada rekan setimnya jajaran master jiwa yang terdaftar di lobi, struktur hotel dan kondisi kamar, Huo Yuhao tampak sedikit terkejut ketika melihat sekelompok orang yang mendekati mereka. Itu adalah Putri Kekaisaran Star Luo, Yang Mulia Su Jiujiu. Bei Bei dan yang lainnya segera berdiri menyambut kedatangan Tuan Putri Su Jiujiu. Su Jiujiu terkejut setelah melihat kondisi Yuhao yang duduk di kursi roda. Su Jiujiu menanyakan apa yang terjadi kepada Yuhao sehingga dia seperti ini. Su Jiujiu sangat menghormati Huo Yuhao. Huo Yuhao telah memimpin Akademi Shrek dan berhasil memenangkan turnamen sebelumnya. Ia bahkan berhasil mengalahkan pasangan terkuat dari Kekaisaran Sun Moon, saudara kandung Hong Chen. Pada saat itu Kaisar Star Luo Su Jiayin sangat memuji Huo Yuhao. Setelah turnamen berakhir, dia bahkan mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang Huo Yuhao. Ketika mereka menyadari Huo Yuhao telah memasuki paviliun Dewa Laut, mereka menaruh perhatian lebih kepada Yuhao. Kaisar Star Luo bahkan mengatakan kalau Huo Yuhao adalah masa depan Akademi Shrek. Kaisar Su Jiayin secara pribadi mengatakan bahwa Huo Yuhao harus ditarik ke kekaisaran begitu dia keluar dari akademi. Jika Yuhao bergabung dengan Kekaisaran Star Luo, Yuhao akan menjadi pilar Kekaisaran Star Luo di masa depan. Kaisar Su Jiayin yakin bahwa di masa depan, Yuhao dapat mencapai level limit Dou Luo. Selama beberapa tahun terakhir, militer Kekaisaran Sun Moon telah sangat aktif. Kekaisaran Star Luo dan Kekaisaran Jiwa Surgawi berada di bawah tekanan besar. Ini terutama berlaku untuk Kekaisaran Luo Star yang merupakan kekaisaran terkuat kedua di benua saat ini. Jika mereka bisa menarik Huo Yuhao atau bahkan Akademi Shrek ke pihak mereka, Kekaisaran Star Luo akan menjadi cukup kuat untuk menantang Kekaisaran Sun Moon. Huo Yuhao terkesan dengan bagaimana Kaisar mencoba menariknya ke sisinya. Dia juga memiliki kesan mendalam tentang Tuan Putri Su Jiujiu.
Huo Yuhao menjawabnya dengan tenang mengatakan, "Terima kasih atas perhatian yang mulia, saya hanya mengalami beberapa masalah." Su Jiujiu mengerutkan alisnya, dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya kepada Huo Yuhao mengatakan, "Karena kamu sudah dalam kondisi ini, apakah kamu masih bisa bersaing? Selain itu kalian semua adalah juara bertahan, mengapa kalian semua menunggu untuk mendaftar?" Menurut aturan, 8 besar dari turnamen sebelumnya memiliki prioritas registrasi, kami baru saja menyelesaikan pendaftaran kami. Huo Yuhao menjawab kalau kali ini mereka tidak mewakili Akademi Shrek. Saat Yuhao berbicara, ekspresi Su Jiujiu berubah, dia menatap semua orang dan bertanya-tanya mengapa mereka tidak mewakili Akademi Shrek. Bei Bei segera mengatakan, "Yang mulia, kali ini kami mewakili Sekte Tang, namun kami masih menjadi bagian dari Akademi. Selain itu Akademi mengirim tim lain dalam kompetisi kali ini." Su Jiujiu bertanya dengan nada kaget mengatakan, "Tang Sekte, kalian semua telah bergabung dengan Sekte Tang?" Bei Bei mengangguk dan sekali lagi menegaskan bahwa mereka perwakilan dari Sekte Tang dan akan membawa Sekte Tang kembali ke puncaknya. Su Jiujiu mengangguk dan berkata bahwa mereka pasti bisa melakukannya, setiap dari mereka memiliki potensi untuk menjadi judul Douluo di masa depan. Su Jiujiu merenung sejenak, sesaat kemudian dia bergumam mengatakan, "Pemimpin Sekte Tang generasi pertama juga memiliki kontribusi besar pada dunia para master jiwa. Jika di masa depan Sekte Tang membutuhkan bantuan kekaisaran, kami akan melakukan apa saja untuk membantu." Saat Su Jiujiu berbicara, dia segera mengambil token emas murni dan memberikannya kepada Bei Bei. Su Jiujiu mengatakan, "Jika Sekte Tang membutuhkan bantuan dari Kekaisaran Star Luo di masa depan, salah satu dari kalian dapat menggunakan token ini dan menemui saya di kota Star Luo. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu kalian." Bei Bei segera menerima token pemberian Tuan Putri Su Jiujiu dan berkata, "Terima kasih atas hadiah yang mulia. Sekte Tang akan selalu mengingat persahabatan dengan Kekaisaran Star Luo. Saya percaya kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan." Su Jiujiu mengungkapkan senyum di wajahnya saat dia berbicara mengatakan, "Saya berharap hari di mana kita bekerja bersama akan segera datang." Setelah Su Jiujiu berbicara, dia mengalihkan perhatiannya ke Huo Yuhao sembari bertanya mengatakan, "Huo Yuhao, apakah kamu berencana untuk bersaing di turnamen kali ini?" Huo Yuhao tertawa getir sembari mengatakan, "Orang-orang cacat juga memiliki hak mereka, Yang Mulia, Anda tidak bisa menilai orang berdasarkan penampilan mereka." Putri Jiujiu tersenyum dan berkata, "Jika kita bertemu di turnamen, kamu harus menunjukkan belas kasihan. Meskipun aku tidak pernah berpikir bahwa Akademi Nasional Star Luo akan menjadi juara, namun kami juga tidak akan mudah kalah terlalu cepat." Putri Jiujiu segera berpamitan dan bergegas pergi. Saat Putri Jiujiu perlahan berjalan pergi, Huo Yuhao sedikit termenung. Bei Bei di samping bertanya apa yang sedang ia pikirkan. Huo Yuhao dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior tertua, apakah kamu masih ingat bahwa saat itu aku pernah mengatakan kalau aula kebajikan disergap oleh sekte tubuh?" Bei Bei bertanya apakah Kekaisaran Star Luo terlibat dalam insiden saat itu. Huo Yuhao menyipitkan mata dan berkata, "Saya tidak yakin, namun saat itu embrio hewan jiwa berusia 100.000 tahun dilelang di kota Star Luo. Setelah itu ada desas-desus mengatakan bahwa seseorang menawarkan 100 juta koin jiwa emas untuk mendapatkan embrio dari tangan aula kebajikan. Siapa yang cukup kaya untuk menawarkan hal seperti itu? Saya percaya Kekaisaran Sun Moon akan memperhatikan ini juga." Penyergapan sekte tubuh di aula kebajikan kemungkinan terkait dengan Kekaisaran Star Luo. Bei Bei berbicara dengan lembut mengatakan, "Aku ingin tahu apakah sekte tubuh akan berpartisipasi dalam turnamen kali ini. Mereka selalu sangat misterius. Apakah Kekaisaran Sun Moon menargetkan sekte tubuh dengan membiarkan sekte untuk mengambil bagian dalam turnamen?" Susanshi berbicara mengatakan, "Jangan meremehkan Kekaisaran Sun Moon. Ini adalah turnamen terkenal yang melibatkan seluruh benua. Kekaisaran Sun Moon tidak mungkin menggunakan turnamen ini untuk menargetkan sekte tubuh. Tujuan mereka tidak mungkin sesederhana itu." Jiang Nanan mengatakan bahwa sekte yang berpartisipasi bukan hanya sekte tubuh, akan ada banyak sekte kuat di benua ini yang ikut dalam turnamen. Bei Bei menyarankan kepada Yuhao agar Yuhao tidak ikut bersaing jika tidak diperlukan. Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan berkata, "Senior tertua,
saya memiliki pemikiran yang berlawanan denganmu, saya berharap menjadi yang pertama tampil di setiap putaran turnamen. Semua orang terkejut ketika Yu Hao mengatakan ini. Wang Donger sekali lagi mengubah penampilannya menjadi pria juga ikut kaget. Huo Yu Hao tersenyum sembari mengatakan, jangan panik, dengarkan aku dulu, semakin besar tekanan, semakin besar kemungkinan potensi saya dapat menyatu dengan energi asal Ultimate Ice di tubuh saya. Hanya dengan berkultivasi sebagai sarana untuk memadukan energi asal ini akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Saya percaya akan lebih cepat jika saya terus berjuang. Jangan khawatir, saya akan mengakui kekalahan jika saya tidak bisa menanganinya. Dengan kultivasi saya saat ini, seharusnya tidak sulit untuk memenangkan satu putaran. Susanshi tersenyum dan berkata, Yu Hao, kamu tidak bisa mengatakan itu. Kamu adalah senjata rahasia kami, kita tidak harus menggunakan senjata rahasia kita terlebih dahulu, bukankah akan lebih baik jika kita menyembunyikannya? Huo Yu Hao mengatakan kalau ia akan menyembunyikan beberapa kemampuannya. Wang Donger yang sangat khawatir segera melarang Huo Yu Hao. Wang Donger mengatakan, tidak peduli seberapa kuat mata rohmu, jika seseorang melepaskan serangan jarak jauh, kamu tidak bisa bergerak atau menghindari serangan dengan kondisi tubuhmu yang seperti ini. Huo Yu Hao mengatakan ini bukanlah masalah, dia sangat percaya diri. Yu Hao mengatakan, saya punya cara sendiri, biarkan saya berkompetisi di babak penyisihan pertama. Setelah merenung sebentar, Wang Donger mengangguk ringan dan berkata, baiklah, saya akan membiarkanmu mencoba di babak pertama, namun keselamatanmu tetap menjadi prioritas, ini demi semua orang dan untukku. Huo Yu Hao memegang tangan Wang Donger dan tersenyum sembari mengatakan, jangan khawatir, aku tidak akan mati, dengan kondisi saya saat ini, mungkin itu bukan hal yang buruk. Singkat cerita setelah menunggu 1 jam, mereka akhirnya dibawa ke area pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, mereka kemudian dibawa ke sebuah ruangan besar di hotel. Ketika mereka tiba di sebuah ruangan, perasaan aneh membuat Yu Hao gemetar ketakutan. Dia segera berbalik dan menatap seorang gadis yang memancarkan aura aneh dan mengerikan. Sesaat kemudian Yu Hao sangat terkejut setelah melihat bahwa gadis tersebut adalah pemimpin Sekte Tang saat ini yang telah menghilang beberapa tahun yang lalu. Suara Yu Hao tanpa sadar terdengar menyebut nama Xiao Ya, sang pemimpin sejati Sekte Tang sekaligus merupakan guru pertama Yu Hao. Sementara itu tubuh Bei Bei menegang ketika melihat Xiao Ya. Suara Bei Bei bergetar ketika dia berbicara mengatakan, Xiao Ya, kemana saja kamu selama ini? Apa kau tahu betapa sulitnya aku mencarimu? Huo Yu Hao merasakan ada sesuatu yang salah dengan Xiao Ya. Yu Hao berteriak dan segera memperingatkan Bei Bei. Xiao Ya mengangkat tangannya, mata biru gelapnya mulai menyala. Kekuatan yang menakutkan dengan cepat menghantam dada Bei Bei sehingga membuat Bei Bei terpental mundur. Darah segar mengalir keluar dari sudut mulut Bei Bei. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya biru gelap yang menelan kekuatan hidupnya. Melihat Bei Bei diserang, Susanshi segera melangkah maju dan melepaskan jiwa bela dirinya. Ekspresi Susanshi segera berubah setelah merasakan kekuatan jiwa yang ditinggalkan Tang Ya di tubuh Bei Bei. Kekuatan jiwa Tang Ya terlalu padat dan memiliki kekuatan korosif yang sangat dominan. Susanshi berteriak pada Tang Ya dengan mengatakan, Xiao Ya, apakah kamu sudah gila? Beberapa pria berpakaian hitam segera melangkah di depan Tang Ya untuk melindunginya. Salah satu tetua dari mereka menatap ke arah kelompok Sekte Tang. Setelah melihat tetua ini, ekspresi Yu Hao berubah suram. Dia jelas mengenali orang ini. Tetua ini bernama Zhang Peng. Zhang Peng merupakan Douluo Transcendent peringkat 96. Dia juga dikenal sebagai Douluo Macan Scorpion dan merupakan anggota roh jahat. Beberapa bulan yang lalu, Zhang Peng ikut terlibat dalam pembunuhan dan mencegat Huo Yu Hao kembali ke Akademi Shrek. Zhang Peng menggunakan tatapan dingin saat dia melihat ke arah semua orang dari Tang Sekte. Dia tertegun ketika melihat Huo Yu Hao yang duduk di kursi roda. Sementara itu Tang Ya bertindak seolah dia tidak mengenal mereka semua. Setelah memukul Bei Bei, dia segera berbalik dan pergi. Zhang Peng dan beberapa pria berbaju hitam mengikutinya dari belakang.